Kalau ekonomi berjalan, kemudian protokol kesehatan bisa dijaga, ya apa yang salah gitu. Ketua Tim Riset Virus Corona dan Formulasi Vaksin PNF, Khoirul Anwar Nido menilai, kebijakan PSBB transisi yang diambil pemerintah kota Surabaya bukan karena pertimbangan epidemiologis. Situasi ini menjadi pertaruhan apakah langkah Pemkot Surabaya ini benar atau malah standar penanganan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang perlu dikaji ulang. WHO menetapkan syarat bagi sebuah negara yang akan menerapkan new normal atau kenormalan baru. Mulai dari pengendalian penularan, menekan angka kematian, sampai pengelolaan risiko kasus impor. Dalam konteks Surabaya, hampir semua tidak berhasil dicapai. Sejumlah pakar menginventarisasi potensi bahaya dan apa yang harus dilakukan ketika pelonggaran diberikan saat pandemi COVID-19 belum bisa dikendalikan. Konsekuensi dalam beberapa saat ke depan ini pasti beban pelayanan kesehatan akan menjadi amat sangat berat. Sementara dengan kondisi PSBB yang beberapa minggu kemarin saja kita sudah hampir kolaps ya. WHO mensyaratkan angka rasio positif dari populasi yang mengikuti tes PCR tak lebih dari 5%. Namun dari data Pemkot Surabaya per 9 Juni, angka positif mencapai 4 kali lipat, yakni lebih dari 23%. Angka penularan masih di kisaran 1 dan tingkat kematian mencapai lebih dari 8%. Jadi akibatnya itu ya kematian yang tinggi. Kenapa? Karena apa yang terjadi di masyarakat tidak tertampung kan kalau dia positif ya dan muncul terus ya tanpa isolasi. Jadi karena testingnya separuh-separuh katakanlah, testingnya belum ideal. Berarti kan ada penularan yang tidak terdeteksi ya dan itu masuk terus ke rumah sakit. Rumah sakitnya sudah overload, ya over capacity, ya berarti kematian yang terjadi. Bagi sejumlah pakar, new normal ini menggiring penanganan pandemi ke arah herd immunity atau kekebalan kelompok tertentu. Menurut inisiator lapor COVID, Irma Hidayana, hal ini bias kelas dan berpotensi melanggar hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memang kembali lagi yang harus menanggung risikonya, saya pikir ini masyarakat, tapi masyarakat yang mana, terutama yang kelas ekonominya rendah, secara sosial, secara ekonomi, secara apapun itu ya, politik juga berada pada yang level yang paling rendah. Sementara mereka yang menengah ke atas mungkin masih bisa menyelamatkan diri dengan pergi kemana-mana. Menurut peneliti hak asasi manusia HRLS Universitas Airlangga, Herlambang Wiratraman, potensi pelanggaran hak publik juga merembet pada tingkat represi aparat yang terlihat pada narasi pendisiplinan masyarakat. Padahal, selama ini ia menilai, kebijakan pemerintah lebih banyak menguatkan kewenangan dan memperkecil kewajiban mereka terhadap masyarakat. Kita harus hati-hati ya dengan istilah pendisiplinan. Saya kira kebijakan untuk mendisiplinkan ini karakternya justru represif. Yang kedua, justru memungkinkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang justru itu kontraproduktif apa yang terjadi di masyarakat. Nggak boleh abai terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Kewajiban itu meliputi bantuan sosial yang konsisten, hak pekerjaan, sampai layanan kesehatan yang baik. Para pakar ini sepakat, Pemkot Surabaya harus mengejar ketertinggalan akibat lompatan kebijakan menuju new normal. Ketertinggalan ini adalah perbaikan sistem pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah testing, dan pemerataan lokasi sampai mempercepat durasi hasil uji testing yang selama ini bisa sampai berminggu-minggu. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.